Kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Warnai duniaku dan duniamu. Oke, kali ini kita akan bahas soal induksi matematika. Kalian bisa lihat di sini contoh soalnya. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali bahwa dalam membuktikan induksi matematika, kemarin saya sudah jelaskan ada 3 langkah ya. Ada 3 langkah yang harus kami penuhi. Oke, langsung saja. Di langkah yang pertama, kita akan membuktikan bahwa pernyataan N itu benar untuk N sama dengan 1. Nah, kemarin di langkah yang pertama, kita akan ambil nih ya, untuk barisan yang pertama. Kita akan ambil barisan yang pertama ini. 1 dikali 2 kali 3 akan kita sama digantikan dengan barisan yang Sn-nya ya. Jadi Sn-nya yaitu 1/4 N dikali N plus 1 dikali N plus 2 kali N plus 3. Di sini misalkan N-nya sama dengan 1 ya. Jadi di langkah pertama kita akan membuktikan pernyataan N benar untuk N sama dengan 1. Maka kita selalu kita ambil barisan pertama dengan Sn-nya ya. Ini dikatakan sebagai Sn-nya. Nah, kita substitusi dengan angka 1. Perhatikan di sini. Kita substitusi dengan angka 1. Kemudian kita hitung. Ya. Ini 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. Kemudian 4 kita coret dengan 4. Menghasilkan 6 sama dengan 6. Nah, langkah pertama ini sudah terbukti benar. Kemudian di langkah yang kedua, kalau di langkah yang pertama tadi kita akan membuktikan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan 1, di langkah kedua kita akan asumsikan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K. Jadi sama dengan yang pertama kita akan membuktikan benar, tapi kalau yang kedua kita asumsikan benar, tapi yang dimasukkan adalah N sama dengan K. Apanya? Kita masukkan ke semua pernyataan ini ya. Jadi pernyataan dari awal sampai dengan akhir ini kita akan substitusi dengan N sama dengan K. Maka didapatkan seperti ini ya. Jadi kita hanya mengganti N-nya itu dengan K ya. Ini kita asumsikan benar. Kemudian kita akan coba Oke, kita lanjut langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga kita akan membuktikan bahwa Pn itu benar berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Kalau di langkah pertama N-nya diganti dengan 1, kalau langkah yang kedua itu N-nya kita ganti dengan K, kita asumsikan dia benar, tapi di langkah ketiga N-nya kita ganti dengan K plus 1 ya. Perhatikan di sini ya. Di sini saya tulis dulu pernyataan Pn-nya, kemudian kita akan substitusi dengan K plus 1. Kalian bisa lihat di sini. Ya, kita substitusi dengan K plus 1. Jadi N berubah jadi K plus 1. N plus 1 ini berubah jadi K plus 1. Ya, ditambah 1 ini. Kemudian yang ini, N yang ini, K plus 1 ditambah dengan 2. Berikutnya dengan yang ini sama. N yang biru ini berubah jadi K plus 1. Ini saya tandai warnanya beda ya. Jadi N plus 1 berubah menjadi ini. K plus 2. Karena K plus 1 ditambah 1. Jadi K plus 2 ya. Kemudian N plus 2 kita ganti dengan K plus 1 lagi. Jadi K plus 1 ditambah 2. Jadi K plus 3. Lanjut. N plus 3 kita ganti dengan K plus 1 lagi, maka menjadi K plus 4 ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah informasikan bahwa langkah ketiga ini ya, itu kita harus menulis dulu sama persis. Menulis sama persis langkah kedua terlebih dahulu ya. Jadi perlu kalian ketahui di sini, kita perlu menulis persis langkah ketiga ini ya dengan langkah kedua. Jadi dari sini sampai dengan sini itu ada langkah kedua.
Kemudian kita jumlahkan dengan dari sini sampai dengan sini ya. Kenapa seperti itu? Silakan nonton video saya yang sebelumnya ya. Nah, karena ini sampai dengan ini itu tadi adalah langkah kedua, maka ini kita bisa ganti dengan langkah kedua tadi ya. Langkah kedua tadi itu 1 kali 2 kali 3 ditambah sekian banyak ini tadi hasilnya adalah 1/4 K, K plus 1, K plus 2, K plus 3 ya. Kemudian ini kita masih tulis sama persis ya. Kita tulis sama persis. Kemudian lanjut. Nah, ini kita sederhanakan lagi ya. Kita lebih sederhanakan lagi. Jadi di sini kita samakan penyebut ya. Yang sekian banyak ini akan kita tambahkan yang sekian banyak ini ya. Maka kita harus samakan penyebut. Ya, ini kita samakan penyebut. Berarti ini dianggap 1/1. Maka kalau kita samakan penyebut dengan 4, berarti dikalikan 4 ya. Maka jadi 4/4 ya. 4/4 kan 1, sama saja ya. Nah, di sini K plus 1 plus 1 kita rubah jadi K plus 2. Di sini juga kita sederhanakan lagi jadi K plus 3. Selanjutnya, nah kok bisa seperti ini? Perhatikan di sini, ini ada tanda hubung plus ya. Di sini ada K plus 1, K plus 2, K plus 3. Di sini juga ada K plus 1, K plus 2, K plus 3. Di penjelasan video sebelumnya, saya juga sudah katakan bahwa tujuannya itu sebenarnya kita harus membuat yang ruas di sebelah kiri ini itu harus sama persis dengan ruas yang di sebelah kanan. Ya. Jadi, gimana caranya ruas yang di sebelah kiri ini kita buat sama dengan ruas yang sebelah kanan? Kalian lihat di sini, di ruas sebelah kanan itu ada tuh K plus 1, K plus 2, K plus 3, K plus 4. Berarti kita harus buat K plus 1, K plus 2, K plus 3 itu berkelompok terlebih dahulu ya, maka harus kita faktorkan. Ya, jadi kalau kamu tahu di sini, karena di ruas yang sebelah kiri ini mengandung K plus 1, K plus 2, dan K plus 3, di sini juga mengandung K plus 1, K plus 2, K plus 3. Di sini mintanya harus ada K1, K plus 1, K plus 2, K plus 3, maka K plus 1, K plus 2, K plus 3-nya kita keluarkan. Ya, kemudian berarti kita butuh nih suku yang pertama ini segini banyaknya. Oh berarti ini itu untuk menjadi seperti ini kurang apa? Kurang 1/4 K. Katakan begitu ya, dia kurang 1/4 K ya. Jadi ini dikalikan dengan 1/4 K jadinya adalah ini sampai dengan ini gitu ya. Kemudian ditambah 4/4 karena ini ya. Nah, ini ya. Ini kita kalikan dengan 4/4 ya. Maka jadi yang atas ini. Jadi kenapa kita pisahkan seperti ini? Karena kita akan membuat ruas kirinya ini sama dengan ruas kanan. Nah, ini sudah hampir sama nih. Cuman hanya kurang K plus 4 sama 1/4. Terus bagaimana? Berarti kuncinya di sini nih. Kalian bisa lihat ya. Ini sudah ada clue. Oh, berarti di sini sekarang langkahnya adalah gimana caranya kita keluarkan 1/4. Bisakah kita keluarkan 1/4? Bisa. Karena di sini menyebutnya sama-sama 4, maka saya mau keluarkan 1/4-nya. Ya. Saya mau keluarkan 1/4 nantinya. Nah, tapi ini sebelumnya saya rubah seperti ini dulu. Ya. Jadi ini saya rubah menjadi K plus 4. Kemudian baru 1/4-nya saya keluarkan. Nah, 1/4-nya sudah saya keluarkan, di sini K plus 4-nya jadi begini. Maka kalau kalian lihat di sini, ruas kanan dengan ruas kiri sudah sama atau belum? Iya, sudah terbukti ya. Iya, ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita akan coba lanjut untuk di soal yang kedua. Ya, nah ini. Saya punya soal lagi. Seperti tadi ya, kita akan gunakan 3 langkah dalam induksi matematika. Langkah yang pertama tadi apa?
Iya, kita akan buktikan PN itu akan benar untuk N-nya sama dengan 1. Lihat di sini. Nah, kita akan buktikan. Berarti kalau N-nya sama dengan 1, kita ambil dulu di suku yang pertama ini harus sama dengan Sn-nya ya. Jadi harus sama dengan Sn-nya, Sn ini. Perhatikan di sini. Ya. Tinggal dimasukkan saja angka satunya. Maka dapat 1 kali 22. N-nya kita ganti 1. 1 kurang 1. 0. 0 dikali 2 pangkat 1 ya 0 ya. Maka di sini habis. Di sini tinggal 2 dikali 1. 2 kali 1 adalah 2. Maka langkah 1 terbukti benar. Kita lanjut langkah kedua. Untuk langkah kedua, kita asumsikan PN-nya benar. Untuk N sama dengan K. Kita tulis lagi sama persis pernyataannya. Kemudian kita substitusi dengan N-nya dengan K. Maka dapat seperti ini. Kemudian kita asumsikan benar. Baru kita asumsikan benar. Kemudian lanjut di langkah ketiga, kita ganti ya N-nya dengan K plus 1. Oke, di sini saya tulis lagi sama persis. Kemudian N-nya di sini saya ganti dengan K plus 1. Di sini juga diganti dengan K plus 1. Semua ya, kita ganti dengan K plus 1 nih. Ini dengan ini. Setelah itu, kita tulis kembali langkah kedua tadi, ya. Ini sampai dengan ini, kita tulis lagi dengan langkah ketiga. Kenapa? Ya, saya sudah bilang tadi, kalau kamu mau tahu, silakan tonton di video saya yang sebelumnya, ya. Kemudian kita tambahkan dengan ini sampai dengan ini, ya. Nah, ini tadi, ini sampai dengan ini, itu adalah langkah kedua ya. Oh sorry, ini satunya tidak kelihatan. Ya, ini ada 1 ya, jangan lupa. Ini adalah langkah kedua, kita tulis. Hasilnya langkah kedua itu tadi seperti ini. Kemudian kita tulis juga ini sama persis. Oke, kita akan buktikan bahwa ruas yang ada di sebelah kiri sama dengan ruas yang ada di sebelah kanan. Ya, sebelumnya kalau mau membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan, yang ruas kiri kita sederhanakan terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui, perlu saya ingatkan kembali, bahwa di dalam membuktikan, kamu tidak boleh merubah yang di ruas kanan. Yang di ruas kanan tidak boleh kamu rubah. Jadi kamu harus membuktikan yang kiri itu sama dengan yang kanan. Ya. Oke, di sini saya sederhanakan. K dikalikan dengan 2K, 2 pangkat K, min 1 kalikan dengan 2 pangkat K. Di sini semua yang berpangkat K saya warnai merah ya, biar nanti mempermudah kamu. Ya, ini juga 2 pangkat K plus 1-nya saya merahkan. Kemudian ini saya ubah menjadi 2 ya. Saya ubah menjadi dengan 2 karena 2 pangkat K plus 1 itu sama dengan 2 pangkat K dikali 2. Ya, ini kalau dalam perkalian ya, perkalian karena dia bilangan komponennya sama 2, maka ini bisa berubah jadi K plus 1. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita kalikan, 2 ini kita kalikan. 2 kali 1 jadi ini. 2-nya kita kalikan dengan ini, jadi ini. 2 kalikan dengan ini, jadi ini. Lanjut, ini kita kalikan dengan ini. Ini kita kalikan dengan ini. Ya, dapat seperti ini. Kita sederhanakan lagi. Ada nggak yang bisa disederhanakan? Oh, ini dengan ini sama. Berarti ini bisa dikurangkan nih. Min 2 dikali 2K, pangkat 2K, ditambah dengan 2 kali 2 pangkat K. Ini kita kurangkan ya. Maka dapat seperti ini. Nah, lebih sederhana lagi. Di sini kok jadi 4K kali 2 pangkat K. Karena dari sini ya, 2K kali 2 pangkat K. Ya, ini kita jumlahkan 2K, 2K. Berarti jadi 4K ya.
Jadi 4K dikali 2 pangkat K. Gimana caranya kita mau merubah yang banyak, yang sedikit ini menjadi seperti ini? Kamu lihat di sini clue-nya lagi-lagi 2. Oh, berarti harus kita apakan? Harus kita kelompokkan lagi atau harus kita faktorkan. Berarti karena di sini mengandung angka 2, di sini juga bisa kita sederhanakan jadi 2, maka saya ubah menjadi begini. Ya. Jadi ini kali ini 2, ini kali ini adalah 4K kali 2 pangkat K, ya. Kemudian lihat di sini. Oh, di sini itu harus berubah begini. Ini sudah sama, berarti tinggal ininya. Gimana nih cara merubah ininya? Berarti perhatikan di sini. Nah, ya, karena kita butuh ini K plus 1 min 1. Ya, ini K plus 1 min 1 ini sebenarnya adalah K. Maka 2-nya ini saya pisahkan dulu dengan K. Karena ini nanti mau saya rubah menjadi seperti ini ya. Nah, lihat di sini. K plus 1 kurang 1. Ini adalah K. Ya enggak? Min 1 plus 1 itu adalah K. Karena kita mau buat sama dengan ruas kanan. Kemudian, di sini masih ada sisa 2. Oh, berarti sisa 2-nya ini bagaimana? Sisa 2-nya ini berarti, nah, kita rubah dalam bilangan berpangkat. Nah, ini 2 pangkat 1. Berarti menjadi 2 pangkat K ditambah dengan 1. Maka kalau sudah sampai ke tahap ini, kita lihat ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti terbukti. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Bisa bantu saya untuk like dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis ya. Saya ulangi lagi, subscribe itu gratis. Jadi silahkan klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa klik like juga. Oke? Oke, terima kasih. Saya akhiri.